Suzuki melihat Sasaki sedang membaca koran, sampai ngedeketin matanya gitu kan ke koran tuh. Suzuki ngasih saran agar Sasaki membaca berita lewat digital, tentunya di smartphone. Apa-apa sudah serba canggih bos, kerja aja udah bisa lewat HP ya kan. BTW ini skrip saya bikin di HP, PC masih dibetulin. Nah itu guys, subscribe dan share channel ini biar tukang nyekripku bisa benerin PC guys. Sasaki belum mengenal banyak tentang smartphone karena Sasaki masih menggunakan HP lipat sejuta umat itu. Pas mau dinyalain HP-nya malah nggak hidup, kasihan amat. Udah dibilang cok ganti HP ke smartphone aja, kata Suzuki. Dan akhirnya Sasaki mendengar saran dari Suzuki untuk beralih ke smartphone. Tapi ya untuk pertama kali punya smartphone sih agak kikuk. Dia ngeliat iklan di kereta kalau sekarang udah bisa baca berita lewat aplikasi di HP. Tapi Sasaki malah netting. Dia mikir kalau download aplikasi malah kena scam gitu kan. Karena udah kepikiran segala macem, entah mengapa HP yang dipegang Sasaki tiba-tiba muncul kamera depan gitu kan, dan memperlihatkan komuknya Sasaki. Nah kan udah kepalang panik tuh, jadi bingung keluar dari aplikasinya. Karena udah nyerah, dia minta bantuan ke Tayama. Sasaki minta tolong untuk ngajarin dasar-dasar dari penggunaan smartphone. Tayama cuma ngeliatin aja gitu kan, tapi memang Tayama beneran mau ngajarin hal-hal mendasar dalam penggunaan smartphone. Di sisi lain Tayama juga kaget karena saking gapteknya Sasaki sampai yang bener-bener basic pun kagak paham. Terus Tayama ngajarin cara gunain input geser, tapi Sasaki jarinya malah kaku. Karena masih belum bisa, Tayama nawarin Sasaki buat nyoba metode lain. Sasaki pengen baca berita di smartphone dan meminta caranya kepada Tayama. Lalu Tayama memberikan tutor panjang lebar sampai Sasaki pusing buat memahaminya. Pelan-pelan mbak, ini orang tua loh. Dan akhirnya Tayama sendiri yang menginstal aplikasi portal berita untuk Sasaki. Setelah diinstal, Sasaki merasa terbantu dengan bantuan Tayama. Dan Sasaki meminta bantuan lagi ke Tayama, yaitu mengubah ukuran font di smartphone. Ya maklum lah ya mbak ya. Namanya juga orang tua, mata udah plus tuh. Tayama pun heran kok Sasaki bisa tahu gitu kan ada pengaturan ubah ukuran font. Sedangkan dia sendiri aja masih belum paham betul tentang smartphone. Kata Sasaki, ya soalnya di HP lipatku bisa diubah kok. Di sini ngebuktiin kalau cowok itu beneran pakai logika ya kan, anjay. Tayama yang mendengarnya sambil sebat dengan berat dan masih heran juga sama Sasaki. Sasaki pun ngerasa udah ngerepotin Tayama gitu kan soal HP barunya. Namun akhirnya Tayama melunak dan membantu Sasaki untuk mengubah settingan di HP-nya. Tayama pun berpesan agar Sasaki tidak berhenti untuk menggunakan kacamatanya. Dan untuk merayakan HP baru, Tayama mau ngasih nomor HP-nya Yamada untuk Sasaki. Sasaki yang udah salting gak karuan akhirnya dapat nomor Yamada yang ditulis oleh Tayama. Ini om atau pak tua emang gak peka apa gimana sih? Itu satu orang loh pak. Hari esoknya, Tayama balik ke mode Yamada yang biasa ditemui di supermarket. Kemarin pada saat Tayama memasukkan nomor Yamada, dia tanpa sengaja memotret ekspresi saltingnya Sasaki. Gak sopan anjir ini mbak-mbak. Pada jam istirahat, Suzuki memberitahu kepada Sasaki tentang kepribadian seseorang berdasarkan merek rokok yang ia temukan di internet. Ya, ibarat kalau anak Gen Z sih tes MBTI ya. Suzuki memberitahu tentang kepribadiannya kepada Sasaki. Tapi yang bagusnya doang, yang buruknya malah dibacain sendiri sama Sasaki gitu kan. Tentu ini jadi hal baru untuk dipahami oleh Sasaki. Seperti biasa pada malam hari, dia nyebat bareng Tayama di belakang supermarket sambil ngebahas tentang kepribadian. Tayama cuma sekedar tahu aja, tapi nggak ampe dalam banget. Dan Sasaki pengen lebih tahu soal kepribadian orang berdasarkan di internet. Tayama jadi penasaran soal kepribadiannya Sasaki. Dan Sasaki menyebut kalau dia tipe orang yang masokis tapi sering ngerendahin orang lain. Buset melenceng ini mah. Sedangkan kepribadian Tayama berdasarkan di internet, dia tipe orang yang bermuka dua dan punya hasrat seksual yang tinggi banget. Ya muka duanya sih cocok ya, tapi hasrat seksual yang tinggi.
Sasaki hanya diam mematung setelah mendengar kepribadian Tayama. Tayama memang sudah menduga tentang MBTI ini, kalau bagian seksual sengaja ditaruh paling akhir biar bisa dijadiin punchline. Tapi menurut Tayama sendiri ada juga yang cocok dengan kepribadian dia. Sasaki pun berlutut dan meminta maaf karena sudah membuat Tayama membahas topik obrolan ke arah yang mesum. Ya sama-sama dewasa sih harusnya udah saling ngerti ya. Tapi Tayama tidak mempermasalahkan itu karena ya tujuannya Sasaki cuma buat senang-senang doang gitu kan, bahas soal kepribadian. Dan akhirnya Tayama nyuruh Sasaki buat melanjutkan merokok. Tetapi Sasaki menyadari satu hal, Sasaki melihat Tayama sebenarnya punya dua kepribadian. Nah, Tayama sudah was-was gitu kan kalau identitasnya sebagai Yamada ketahuan. Tapi Sasaki cuma bilang, kamu itu sebenarnya punya kepribadian cuek tapi baik. Tayama tampak kecewa dengan pernyataan dari Sasaki dan dia mengambil sebatang rokok buat disumpelin ke mulutnya Sasaki gitu kan. Dah lanjut rokok aja gitu kan kamu. Tadi mau ngambil rokok ini kan, ungkap Tayama dengan nada kecewa. Dan juga Tayama menyalakan korek untuk Sasaki dengan api yang besar. Udah jelas ini mah Tayama marah cuma nggak mau ngaku aja gitu kan. でもなんかごめんね。なんで謝んの？ Hari esoknya, seperti biasa, Sasaki belanja di supermarket dan memikirkan kejadian semalam. Dia juga merasa nggak pantas ngantri di kasir Yamada setelah ia memperlakukan yang tidak nyaman ke Tayama. Lalu Sasaki berusaha untuk menghindar, tapi Yamada udah memperhatikannya dari jauh dan nyuruh Sasaki buat bawa belanjaan ke kasir Yamada. Beruntung banget gitu kan, sang manajer Goto bisa melihat momen di mana mereka hanya berduaan di depan kasir. なんか面白いことあったんだろうな。 Besoknya, Sasaki melakukan kunjungan ke tempat klien. Seperti pekerja pada umumnya yang ditugaskan untuk bertemu klien, membahas soal proyekan gitu kan. Setelah itu, Sasaki pamit untuk pulang. Di sore hari menjelang musim panas itu, Sasaki membayangkan gimana panasnya ketika bekerja. Sementara seragam yang dia pakai gak cocok untuk musim panas gitu kan. Karena dia melihat bocil jajan es krim, dia pun berniat untuk membeli es krim juga di supermarket. Saat memasuki supermarket, dia melihat Yamada yang sedang bertugas di depan kasir. Dan dengan seragam lengan pendek gitu kan, Sasaki pun sedikit terpesona dan juga iri karena Yamada bekerja sudah mulai memakai seragam lengan pendek. Dan Sasaki membatalkan niatnya untuk membeli es krim gitu kan karena udah seger ngeliatin lengan Yamada doang. Anjir というか山田さん、帰ろう。 Malamnya, Tayama memberitahu kepada Sasaki kalau dia sempat melihat Sasaki ada di supermarket, lalu balik lagi gitu kan. Sasaki menjelaskan kalau dia niatnya pengen beli es krim, tapi dia beralasan kalau supermarket punya pendingin jadi rasanya cukup untuk ngadem gitu kan. Padahal nggak kayak gitu tuh maksudnya. Tetapi Tayama menduga kalau dia sudah melihat Yamada pakai seragam lengan pendek. Karena itu dia nggak jadi belanja gitu kan. Refleks, Sasaki menjatuhkan rokoknya sampai kena celana. Sasaki memang mengagumi seragam lengan pendek yang dipakai oleh Yamada, mengingat sudah memasuki musim panas. Lalu Sasaki menanyakan soal outfit yang dipakai oleh Tayama, yang mana itu jaket kelihatannya tebel gitu kan. Kemudian Tayama membuka jaket tersebut dan memperlihatkan bentuk perutnya kepada Sasaki. Alih-alih ingin membuat Sasaki tersipu, justru Sasaki menanyakan ini kepada Tayama. Apa perutmu tidak terasa dingin? Wah, respon dari Sasaki sudah bikin Tayama jadi bete gitu kan. Tayama menganggap kalau Sasaki fetishnya sama lengan, bukan sama perut ya. Lalu Sasaki tanpa merasa bersalah langsung menawarkan blazer miliknya untuk menutup aurat Tayama biar nggak kedinginan. Langsung gercep lah Tayama ambil blazer tanpa ada ucapan terima kasih. Dan akhirnya Sasaki mendapatkan julukan si pria lengan dari Tayama. Karena Sasaki lebih demen nama lengan cewek daripada perut kan ya. Emang nggak peka nih om-om satu ini. こういうところが鈍いんだろうな、俺は。 Malamnya, Tayama memang menyadari kalau akhir-akhir ini badan dia mulai berlemak karena keseringan makan ramen instan.